Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazul Faisti dengan NIM 211-2411170 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah proyek dengan menggunakan GIS, yaitu yang pertama pemetaan jalan desa. Di sini saya akan mengambil desa Ngabul. Yang kedua yaitu pemetaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pemetaan wilayah, diantaranya yaitu perkebunan dan pemukiman warga serta persawahan. Yang terakhir, yang keempat yaitu analisa zonasi. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membuat pemetaan jalan desa. Pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Quantum GIS, dan jika kalian belum mempunyai aplikasi GIS-nya, silahkan download terlebih dahulu. Lanjut, kita akan buka Quantum GIS-nya. Di sini saya sudah membukanya. Yang pertama kali kita adalah klik project ini, lalu pilih new project. Setelah itu kita akan menambahkan layer. Kita klik pada menu toolbarnya, kita klik layer. Setelah itu kita add layer dan add vector. Nah, dan di sini akan muncul seperti ini, data source manager. Gitu. Jadi di sini di source dan di vector data setnya, karena saya sudah mempunyai peta di Kabupaten Jepara gitu. Jadi di sini kita di type of filenya kita cari yang save files. Setelah itu kita cari yang administrasi desa. Ini adalah administrasi desa di Kabupaten Jepara. Lalu kita buka. Setelah itu klik add dan lalu close. Di sini sudah ada tampilan peta di Kabupaten Jepara. Setelah itu, ini kan masih kosong, belum ada Google root-nya, ya kan, untuk menampilkan sebuah jalannya gitu. Jadi kita masuk ke menu web, lalu menu quick map service, lalu kita pilih Google. Dan di sini ada banyak, yaitu ada Google Hybrid, Wireless Route, Satellite, dan lainnya. Saya akan pilih Google Root. Dan di sini sudah nampak petanya. Nah, setelah itu kita akan membuat peta desa Ngabul. Karena saya mengambil desa Ngabul, maka kita akan membuat peta desa Ngabul, pemetaan jalan desa Ngabul. Itu yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke layar administrasi desa, lalu klik kanan dan pilih export dan save feature as. Nah, setelah itu kenapa kita harus membuat file layer baru? Karena jika kita tidak membuat file layer baru, nanti di administrasi desanya akan berubah-ubah. Makanya kita harus membuat file baru gitu. Kita beri nama desa Ngabul. Itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah, dan di sini kan belum jelas desa Ngabulnya di bagian mana. Kita klik kanan, kita harus memfilternya terlebih dahulu dengan kita pergi layar desa Ngabul, lalu klik kanan, lalu pilih filter, dan di filenya kita pilih yang memiliki, klik 2 kali, lalu ini di operator klik sama dengan, lalu di value ini kita cari yang sampel, klik dulu, lalu all, cari Ngabul, desa Ngabul. Nah, di sini udah ada, lalu kita klik 2 kali, hanya terisi di sini, dan lalu oke. Nah, ini adalah desa Ngabul. Untuk menghilangkan ini agar nantinya desa Ngabul sendiri, itu kita uncheck yang administrasi desa gitu.
itu klik kanan, langsung to layar. Itu. Ini adalah peta desa Nabul. Dan untuk pemetaan jalan desanya gimana? Kita transparansi terlebih dahulu pemetaan agar nanti kita bisa pemetaan jalan dengan jelas. Tuh, dengan cara pergi ke layar, klik kanan lagi, lalu pilih properties. Dan di sini di gambar ini kita transparankan, ya, transparansi. Lalu apply dan nah di sini udah jelas, tinggal kita pemetaan jalan desanya. Lalu setelah itu untuk pemetaan jalan desanya kita membuat layar baru. Di menu toolbar kita klik layar, lalu create layar, pergi ke create layar, lalu pilih yang save file layar. Dan di sini kita kasih nama jalan desa. Dan untuk geometri type-nya kita pilih yang line string karena kita akan menggunakan sebuah garis gitu. Dan di menu new file kita isikan yaitu nama jalan. Lainnya kita ganti menjadi 100. Itu lalu klik OK. Oke lagi. Di sini sudah terbuat. Nah, tinggal kita pemetaan desanya dengan cara kita pergi ke menu Google Editing ini, kita klik, lalu pilih menu yang ini, Headline Feature. Kita klik lagi, lalu kita tinggal pemetaan jalan desanya dengan cara klik satu kali, klik satu kali, lalu geser sesuai keinginan Anda sampai mana sini, lalu klik lagi, lalu klik kanan, lalu kita kasih ID-nya 1. Di sini kan garisnya kurang jelas ya kan ya. Kita akan memperjelas dengan caranya. Kita pergi ke layar jalan desa Nabul, lalu klik kanan, lalu properties, dan di sini kita bisa juga mengatur warnanya. Dan di sini bisa pilih warna itu, dan untuk mempertebal garisnya kita di white kita naikkan menjadi 1 ini, lalu apply dan oke. Gitu. Ini nanti selanjutnya kita tinggal membuat line ini sesuai dengan peta jalan. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pemetaan tempat fasilitas umum seperti fasilitas keagamaan, fasilitas kesehatan, dan juga dengan fasilitas pendidikan. Kita buka aplikasi GIS-nya dulu. Setelah itu, sebelum kita membuat pemetaan fasilitas umum, kita harus sudah membuat di Microsoft Excel yaitu tabel seperti ini, yaitu ada nama tempat, yaitu latitude, dan S-nya itu longitude. Ini semua diambil dari Google Maps. Jadi saya sudah mempunyai folder ini. Setelah itu kita masuk lagi kembali ke aplikasi GIS-nya. Lalu di menu toolbar kita pergi ke menu toolbar, pilih layer, lalu add layer, dan setelah itu add delimited text layer. Dan kita pilih ini close. Dan tadi kan saya sudah membuat fasilitas keagamaan, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas pendidikan. Kita terlebih dahulu pilih yang fasilitas keagamaan. Setelah itu klik, kita buka. Nah, untuk X-nya kita pilih yang S, dan untuk Y-nya kita pilih yang. Setelah itu kita add dan lalu close. Kita lakukan yang sama seperti yang tadi, fasilitas keagamaan. Kita layar.
Di sini banyak titik-titik. Yang pertama kita cek dulu, bentar dulu. Yang pertama ada fasilitas keagamaan. Nah, di sini adalah fasilitas keagamaan. Di titik-titik ini adalah tempat fasilitas keagamaan. Nah, kita bagaimana cara merubah titik ini adalah menjadi lebih bagus dan ada namanya. Kita pergi ke layar atas kependidikan, klik kanan, lalu di properties, kita masuk ke simbol, kita cari yang fasilitas pendidikan, yaitu dengan kita pilih yang segitiga. Nah, kita apply dan oke. Gitu. Kita di sini sudah berubah, dan untuk ada namanya kita pergi lagi ke layar fasilitas pendidikan, di properties, setelah itu pada labels, di no labels kita ganti menjadi single labels. Nah, dan di value nya kita cari yang tadi kita udah buat, yaitu tempat. Setelah itu ketika apply dan oke. Nah, di sini sudah ada nama-nama fasilitas pendidikan. Tuh. Ini juga sama dilakukan di fasilitas kesehatan dan juga fasilitas keagamaan dengan cara yang sama seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemetaan wilayah di Desa Ngabul. Di antaranya itu pemukiman warga, perkebunan, dan juga persawahan. Kita masuk ke aplikasi GIS-nya lagi. Setelah itu, ketika sudah di aplikasi GIS, kita pergi ke layar dan lalu pilih Desa Ngabul, klik kanan, lalu export, save detail as. Setelah itu kita beri nama dalam pemetaan wilayah. Setelah itu kita kita uncheck yang Desa Ngabul. Di sini di pemetaan wilayah ini kan masih ada warnanya. Kita pergi ke pemetaan wilayah, lalu kita klik properties. Setelah itu kita buat transparansi, buat menjadi transparan itu, lalu apply. Oke. Nah, di sini kan kita masih menggunakan peta dari Google Earth, dan kita tidak bisa melihat apakah ini persawahan atau perkebunan dan pemukiman warga. Kita uncheck yang Google Earth ini, lalu kita kembali pergi ke web, kita pilih Quick My Service, lalu pilih Google, dan kita pilih Google Satellite gitu. Nah, di sini sudah terlihat adanya perkebunan, pemukiman warga, dan juga persawahan. Saya itu bagaimana cara pemetaannya? Di sini kita pergi ke menu Toggle Editing. Ini setelah itu klik. Setelah pilih Toggle Editing, kita pilih yang Add Filling. Kita pilih yang filling, kita klik dan kita pilih mana yang kita akan petakan. Yang pertama saya akan memetakan sebuah sawah, yaitu kita klik. Kita yang mana sawah, yang mana pemukiman warga. Ini ada sebagai contoh. Saya itu kita klik kanan. Nah, di KDP UM ini kita pilih satu. Saya itu nama bikinnya kita pilih persawahan. Nah, di sini kan garisnya masih kelihatan belum jelas. Kita akan edit lagi, yaitu dengan Google Properties. Lalu untuk simbol filenya kita naikkan menjadi stopnya, kita naikkan menjadi 1 itu, dan warnanya kita ubah terlihat lebih jelas, itu ubah menjadi hijau. Kita apply dan oke ya. Di sini sudah jelas bahwa ini adalah pemetaan sawah, dan juga di atribut kita sudah ada persawahan. Kita akan juga lakukan sama untuk
perkebunan dan juga pemukiman warga. Kita kembali lagi ke menu tool editing, dan kita akan pergi lagi. Nah, contohnya yaitu ini pemukiman warga. Kita pemukiman warga sama yang dilakukan tadi di kanan, di dua, kita pemukiman warga. Pemukiman warga. Tuh, nah, di sini sudah pemukiman warga. Kita lakukan sama dengan yang perkebunan. Kita lagi. Kita klik lagi. 3 dan perkebunan. Kita oke. Gitu. Dan otomatis ya tuh file kita udah terisi antara persawahan, pemukiman warga dan juga perkebunan. Gitu. Ini adalah nomor 3. Selanjutnya yaitu keempat. Di sini ada analisa zonasi untuk tingkat pendidikan SD dengan jarak maksimal 3 km dengan kota maksimal untuk masing-masing SD sebanyak 70% dari daya tampung. Kita masuk ke aplikasi bisnya lagi. Setelah sudah masuk, kita pilih zona SD ini, kita open input variable. Nah, di sini kita contohnya diubah, kita menjadi 400. Bagaimana cara melakukan hal tersebut? Nah, di sini kita pilih itu open file calculator gitu, untuk mengetahui kota tersebut. Jadi kita pilih yang update existing file. Setelah itu di sini kita pilih, kita isi menjadi tanda petik 2, yaitu jumlah tadi ini jumlah. Setelah itu tanda petik lagi jumlah, tanda petik lagi koma, dan tadi yaitu 70% dari daya tampung. Kita berarti dikali 0,70 gitu. Setelah sudah di update setting file, kita pilih yang dari kota. Kota. Setelah itu oke. Di sini otomatis terisi jumlah 200 dengan daya tampungnya yaitu 140 gitu. Setelah itu bagaimana dengan cara zonasinya? Kita close dulu. Kita akan menggunakan vektor, yaitu menggunakan buffer. Kita masukkan buffer. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah yaitu tadi dengan jarak 3 km gitu. Kita menjadi 3 km. Segmen kita 5 dan kita pergi ke bawah. Berikutnya di share satu file, lalu zonasi sekolah. Kita simpan, saya itu run. Nah, di sini sudah ada zonasinya masing-masing sekolah. Di sini tidak kelihatan, maka kita itu membuat menjadi transparan. Yaitu transparan simple file untuk transparansi, jadi ini direkam agar menjadi lebih terlihat. Oke, apply. Nah, di sini ada zonasi tiap persekolahan dengan jarak 3 km. Untuk membuat ringnya, kita pergi ke menu toolbook, kita klik. Setelah itu kita di search, kita cari multi ring buffer. Ini kita pilih, klik 2. Setelah itu
untuk number range-nya kita akan menjadi 6. Masuk di aplikasi GIS, kita pilih untuk ringnya, kita pilih yang ini toolbook, lalu kita pilih multi ring buffer. Setelah itu untuk number of ringnya kita pilih 5, dan untuk distance between ringnya karena 3 km, jadi kita akan pilih 400 meter. Setelah itu run. Setelah itu, di sini kan sudah terlihat itu untuk transparansinya, untuk tampilannya kita akan ubah lagi, ketik properties. Setelah itu opacity kita apply. Di sini adalah ring masing-masing sekolahan gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.